Hai hai hai, welcome to our vlog ngobrol tentang cita-cita. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys. Terima kasih. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Indah. Dalam vlog kali ini gue akan ngajakin kalian terbang ke Rusia. Tepatnya ketemu temen gue Uti Amartiwi untuk berbagi kisah mengenai cerita kuliah jurusan matematika di Indonesia hingga S2 Data Science di Innopolis University gratis beasiswa di Rusia. Buat kalian yang pengen studi ke Rusia atau studi di luar negeri, yuk kita simak bareng-bareng. Halo Uti, Halo Indah, apa kabar? ya alhamdulillah baik. Sekarang lagi summer ya, jadi ya sama-sama kayak di Indonesia lah ininya cuacanya. Cuacanya lagi kalau berarti kalau summer tuh dia kayak maghribnya jam 9-an gitu ya, Tih? Iya sekitar jam segitu. Terus bayangin aja jam setengah 2 dini hari itu aku udah denger burung-burung tuh berkicau kayak pagi-pagi gitu. Jam setengah 2 ya. Wah. Terus apa tuh namanya sekarang lagi jam berapa Tih di sana? Sekarang jam 10 pagi. Jam 10. Berarti Uti udah berapa lama tuh di Rusia, Tih? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Wah. Sebenarnya tuh pasti apa ya? Culture-nya pasti beda banget ya, Tih, buat belajar di Betul. sana sama di Indonesia gitu ya. Ya beda banget lah. Nah, sini tuh, aku pengen ngajakin Uti untuk sharing tentang, belajar matematika. Kan kalau matematik itu kan memang ya, kalau ibu-ibu di Indonesia gitu kan, paling seneng kalau anaknya pinter matematika gitu. Pokoknya, pelajaran lain tuh umumnya, aku nggak bilang semua ibu kayak gitu, umumnya, kalau anaknya bisa matematika tuh, membanggakan lah kayak gitu. Nah, Uti, ini kan belajarnya matematika. Dulu sih aku emang suka matematika nih, Tih. Dari sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA, aku favoritnya sebenarnya pelajaran matematik. Tapi nggak tahu kenapa setelah masuk ke IPB, masuk di S1, kayak matematika tuh jadi agak susah karena mungkin kalau di level universitas, padahal dulu kayak aljabar gitu-gitu tuh nyambung banget, bahkan suka ngajarin temen juga gitu. Nah, kalau Uti sendiri, matematika itu emang Uti suka dari dulu atau gimana Tih, belajar matematika? Iya, jadi sama sih kayak Indah, aku juga suka matematika dari SD gitu. Tapi dulu tuh nggak sempat kepikiran kalau suatu hari nanti aku tuh bakal menekuni itu gitu waktu SD. Dan waktu SD kan kayaknya nggak pernah dengar istilah matematikawan. Kalau aku nggak pernah dengar ada istilahnya matematikawan gitu. Jadi aku nggak tahu. Ya waktu SD sih masih kepengennya dulu jadi musisi gitu karena ayah aku tuh pemain biola. Jadi aku Wah, pengen baru jadi tahu nih kalau Uti pengen jadi musisi. iya aku Terus Tih? iya aku dulu pengennya gitu, tapi nggak dibolehin sama ayah aku gitu, aku nggak tahu kenapa. Terus waktu SMP, uh, SMP aku tuh ada klub olimpiade matematikanya, tapi syarat masuk klub itu cuman yang penting suka aja gitu, nggak harus yang jago banget gitu. Nah ya udah aku ikut klub itu karena aku suka matematika. Terus guru matematika aku juga um, support gitu, dalam arti kalau sekolah-sekolah lain ya yang aku dengar ada yang kayak kalau kamu udah masuk klub olimpiade itu kayak ditargetin gitu nggak sih, misalnya tahun pertama minimal udah sampai tingkat apa, tahun kedua tuh harus ada yang kayak gitu. Tapi kalau di sekolah aku dulu itu di SMP aku, guru matematika aku tuh nggak nargetin kayak gitu, jadi aku bisa menikmati gitu, bisa enjoy. Enjoy ya gitu. Nah Hmm. alhamdulillah ya, karena enjoy jadi walaupun awalnya gagal, jadi karena terus menikmati ya alhamdulillah dapat prestasi waktu itu. Nah dari situ tuh aku mulai ngerasa, wah nih kayaknya aku ada nih gitu di matematika gitu. Mulai muncul rasa percaya diri dan akhirnya ya itu aku akhirnya mencari-cari tahu gitu. Oh, akhirnya baru tahu oh ternyata ada yang namanya matematikawan gitu. Jadi di situ Hmm. aku akhirnya aku pengen deh gitu mendalami matematika sampai kayak jadi matematikawan gitu.
Berarti tapi Uti dari SMA setelah ikut-ikut klub Olimpiade itu, Uti emang dari kayak jadi pengen jurusan matematika dan pengen jadi matematikawan. Udah di saat di Iya, SMA. iya jadi pas SMP itu aku akhirnya kan karena mulai tertarik banget gitu sama matematika, aku cari tahu lagi tentang matematika, aku baca-baca, aku ke perpus sekolah, aku baca kan tentang matematikawan gitu, terus aku cari tahu kenapa sih kita harus belajar matematika gitu, aku cari tahu. Akhirnya ada satu yang bikin aku eh ini banget nih, yang bikin aku benar-benar pengen banget jadi matematikawan itu ini. Pas aku baca buku apa sih manfaatnya belajar matematika, aku ketemu manfaatnya bilangan nol gitu, angka Hmm. nol maksudnya. Angka nol itu kelihatannya tuh sederhana gitu kan, apa sih nol gitu, kayak nggak ada nilainya gitu kan. Tapi ternyata aku baru tahu waktu itu, ternyata dari nol itu lahir bilangan biner gitu, dari bilangan biner lahir komputer gitu. Terus waktu itu aku langsung mikir, satu hari berapa orang yang buka komputer, satu hari berapa orang yang pakai internet, terus berarti berapa pahalanya matematikawan yang bikin angka nol itu gitu. Oh Nah my itu God. tuh waktu itu aku langsung yang, ya ampun satu hari aja, ini aja kita pakai internet kan, pakai laptop, ini udah berapa nih pahala dia kesetor gitu kan. Jadi aku langsung mikir, wow gitu aku pengen jadi matematikawan yang mungkin karyanya kelihatannya sederhana, apa sih, nol kayak nggak terlalu gini. Tapi Tapi punya genuine ya. pengaruh, iya Hmm. punya pengaruh yang luar biasa gitu. Aku langsung, aku pengen jadi matematikawan yang kayak gitu. Gitu. Wah, ini vibes-nya nyampe loh Tih dari Rusia ke Indonesia. Terus Tih, kan kalau itu pas sudah SMA tuh lagi menggebu-gebu ya Tih gitu. Nah, tapi Uti pernah nggak sih waktu SMA dapat nilai jelek Tih? Eh, Kayak, SMA sih hmm. kayaknya enggak, tapi pas SD pernah. Pas SD pernah dapet nilai 5 waktu latihan gitu kan. Hmm. Jadi ceritanya tuh suruh ngukur apa? Luas meja, luas papan tulis gitu pakai buku tulis gitu. Terus akunya males gitu. Akhirnya udah aku niru jawaban temen aku aja gitu. Ternyata jawaban temen aku salah. Nah, Ya udah, jawaban aku juga salah kayak gitu. tapi habis itu Uti down banget gak sih? Dulu aku pernah ngerasain tuh Ti waktu. Jadi aku dulu awalnya nggak bisa matematika. Terus karena aku pernah ikut sekolah apa sih les kumon itu lah ya. Jadi Mm. akhirnya aku dari kelas 5, 6 tuh matematika aku mulai bagus. Jadi kelas 6 aku udah mulai pelajarin kelas 2 SMP kayak gitu kan. Kalau di kumon kan udah target-targetnya. Nah, tapi pernah tuh satu hari aku dapat nilai jelek logaritma tuh aku inget banget waktu kelas Mm. 1 SMA atau kelas 2 ya. Nah, itu tuh jelek karena aku nggak teliti gitu. Nah, itu tuh ngerasa langsung failed banget kayak dulu sih sedih ya, tapi sekarang kayaknya kalau nggak bisa ya udah. Nah, Uti kalau pas waktu Uti ngerasain jelek itu, Uti desperate-nya terus kayak bangkit laginya gimana sih, Teh? Pernah juga sih, maksudnya tuh kayak aku termasuk yang agak kurang teliti emang ya. Jadi kadang tuh kalau misalnya ngitung, aku kadang suka salah koma atau semacamnya gitu, suka terjadi juga kayak gitu gitu. Greget sih, apalagi apalagi tuh kalau misalnya tuh di Olimpiade, lebih gregetnya tuh pas Olimpiade gitu kan, karena salah hitung dikit terus selisihnya cuman beda dikit sama yang ininya, ya gitu kan langsung beda juara gitu, atau misalnya nggak masuk final cuman gara-gara kayak gitu doang gitu kan. Tapi ya mungkin karena udah suka jadinya aku nggak terlalu lama gitu untuk bangkitnya lagi karena udah suka gitu. Dan lebih ke orang sekitar juga sih, orang sekitar aku ya kayak aku ceritain tadi, guru matematika aku tuh nggak pernah nyalahin aku gitu kalau misalnya aku nggak masuk final nih gitu, padahal Ada ekspektasinya nih. mentornya ya gitu, jadi kayak hmm, punya merasa ada sosok yang bantulah gitu, misalnya cover, iya misalnya kayak kayak gitu, backup gitu. iya I kayak gitu, see. jadi ya udah nggak terlalu lama lah prosesnya. Nah, Tih, kalau pas di kuliah nih, kan akhirnya Utih milih jurusan matematika, karena tadi kan udah terjawab ya, karena Utih pengen jadi matematikawan nih, udah clear banget nih, sebenarnya bagus banget loh waktu SMA tuh udah clear tuh
bagus Eh, sih gitu kalau ini maaf itu pas SMP kelas 3 sih, pengen banget jadi matematikawan itu. wow, gue baru ketemu nih orang kayak gini mau jadi matematikawan dari SMP. Mantep banget sih, Tih. Nah, itu kan, apa ya, karena udah suka, tapi kan waktu kan makin level makin susah kan kalau Iya, matematika tuh. bener. Jadi, pasti tuh kita harus, memupuk kecintaan kita terhadap matematika terus kan gitu. Nah, waktu Oh, masuk betul. jurusan matematika, waktu UTI S1 UTI matematika kan ya? Iya. Nah, itu, pasti kan ketemu lagi tuh. Nah, kalau aku kan fase menyerahnya akhirnya kayak bukan menyerah sih, kayak, ya Iya iya iya. udahlah ya dah gitu, nggak yang matematika banget lah gitu. Itu pas kuliah gitu, waktu matematika dasar padahal tuh, sama statistika dasar. Nah, kalau UTI tuh gimana tuh waktu pas ngalamin nggak sih, Tih? Normal nggak sih kita tuh ngerasa kayak gitu, Tih? Iya, aku juga ngerasain gitu kan waktu semester 1 itu kalau di aku, mata kuliah pertama itu kalkulus sama matematika diskrit. Hmm. Itu ada fase kagetnya juga tuh, fase kagetnya karena, kalau di sekolah kan seringnya diajarinnya tuh ngitung gitu kan. Tiba-tiba waktu kuliah itu, eee, ngitung tuh nggak terlalu penting, yang penting tuh kamu bisa ngebuktiin, kamu bisa nurunin teorinya kayak gimana gitu, kamu paham definisinya bla 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 gitu. Nah itu awalnya kaget tuh waktu, kalkulus. Terus, waktu yang susah lagi itu, waktu semester 3 itu ada mata kuliah aljabar abstrak. Itu bener-bener asli asli itu abstrak banget gitu, maksudnya kadang tuh kadang nggak kepikiran, bayangin aja 1 tambah 0 sama dengan 1 aja kita harus paham kenapa gitu di aljabar Betul. abstrak. Jadi, eee, tapi waktu itu aku, motivasinya ya alhamdulillahnya karena dulu kan waktu, SD, SMP, SMA SD, SMP, SMA itu kecintaannya udah dipupuk, jadi pas kuliah itu, eee, karena udah seneng duluan, jadi aku punya motivasi yang kuat gitu. Jadi kayak kadang aku mikirnya kalau pas belajar aljabar terus aku ngerasa sulit, aku ngebayangin, matematikawan idola aku tuh ada di depan aku. Maaf ya ini mungkin Mmm. agak aneh gitu ya. Enggak sih, enggak Waktu aneh, soalnya kayak pengen kayak dia gitu ya, sosoknya pengen kayak orang itu, pokoknya harus capai gitu ya. iya iya aku tuh ngebayangin matematikawan idola aku tuh di depan aku, terus kayak ngasih semangat buat aku gitu tuh mungkin agak Nggak apa-apa, tapi itu the way of kita bertahan kan. ya kayak gitu deh. Tih, tapi, kalau misalkan gini Tih, kan, kuliah di jurusan matematika tuh vibes-nya kayak apa sih Tih? Boleh nggak kasih pandangan, ke teman-teman semua yang mungkin kan, target audiensnya kita tuh di sini kan anak SMA dan anak kuliah Mhm. yang memang udah ada di jurusan matematika atau, akan ambil S2-nya kayak UTI nantinya, cuman di jurusan matematika dulu nih, vibes-nya kayak apa sih Tih, kuliah jurusan matematika tuh? Iya, di jurusan matematika aku nggak tahu gimana perbandingan sama, jurusan lain secara umum gitu, tapi emang, kuliah di matematika itu emang harus rajin, harus banyak baca, harus banyak apa, memahami teorema dan lain sebagainya gitu-gitu. Sebenarnya sih sekarang tuh udah lumayan enak ya dalam arti, sekarang itu orang udah mulai terbuka gitu dengan, eee, potensi-potensinya lulusan matematika. Waktu zaman aku SMA dulu tuh, aku ditanyain sama orang tua aku, "Kamu mau jadi apa kuliah di jurusan matematika?" Aku bingung, aku nggak bisa jawab gitu kan. Aku bilang, "Aku mau jadi peneliti matematika." Peneliti matematika tuh kayak gimana? Aduh aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab waktu dulu gitu. Tapi alhamdulillah, eee, apa, orang tua aku bisa nerima gitu. Kalau sekarang alhamdulillah tuh udah mulai banyak gitu loh peluang-peluangnya kayak di bidang bisnis itu, business development gitu kan, untuk, eee, bisnis Ada intelijen dan ijazahnya ya gitu, iya, mhm. udah mulai banyak ininya, udah mulai banyak, peluang-peluangnya itu orang udah mulai terbuka dengan potensi, lulusan matematika. Jadi udah apa ya, ya walaupun kuliahnya agak-agak sulit gitu, karena biasanya tuh dosen-dosennya tuh emang agak-agak strict gitu, maksudnya, Mhm. eee
Ya kamu harus kayak, apa ya, Kak, ya, gitu deh susah jelasinnya. Tapi ya, Tih, kalau dosennya berarti kan memang se-strict itu, kaku gitu nggak sih? Tapi ada nggak sih dosen yang nggak kaku juga, Tih? Pasti ada lah ya. Strict-nya tuh maksud aku dalam hal nilai sih gitu. Jadi Oh, I see, nilai. maksud aku tuh gini gini aku sedikit curhat. Teman kosan aku tuh dulu, anak akuntansi gitu kan. Hmm. Jadi waktu kita nilai semesterannya kita sama-sama keluar gitu kan, bagi anak matematika itu kadang dapat nilai C itu udah alhamdulillah gitu, udah sujud syukur, karena kita rajin masuk pun masih berpeluang dapat nilai D, bahkan dapat nilai E gitu. Jadi pas dapat nilai C atau B aja tuh aku udah, "Oh alhamdulillah," gitu kan. I Tapi temen see, aku yang gitu. anak akuntansi dia bilang, Iya. "Ih tega Ya banget sih ampun. di dosen ngasih gue nilai B." Aku kan dengernya agak gimana gitu ya. Kayak yang penting nggak ngulang ya, Tih, pokoknya. Iya, kayak gitu, yang penting nggak ngulang. Tapi kalau, apa tuh namanya, dari teman-temannya sendiri, di matematika tuh pada geek semua atau enggak nggak sih, Tih? Kayak ada nggak sih yang seru juga gitu, kan biar bayangannya kuliah di matematika, ya di fakultas MIPA ya biasanya kalau matematika tuh. Ini sih, banyak sih sebenarnya yang kayak gitu, maksudnya apalagi kalau dulu angkatan aku itu termasuk angkatan yang kita kalau belajar mulu tuh bosen gitu. Jadi, Mmm. dulu tuh kita bikin-bikin sendirilah, kita bikin, apa, klub saman untuk angkatan kita gitu-gitu, bikin-bikin sendiri yang kayak gitu. Terus Mhm. ya biar, tetap, belajar juga ya kita bikin klub belajar juga gitu. Tapi kita juga bikin klub, seneng-senengnya itu kayak, buat nari saman, buat, paduan suara nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Itu sih, jadi sama aja sih sama mahasiswa yang Mhm. lainnya. Kalau waktu sekolah kan kalau buat ikut olimpiade tuh ada target ya, Mhm, apa, belajarnya harus sampai mana, kayak gitu. mhm. Nah, tapi waktu kuliah ketika Uti udah ngikutin SKS yang ada tuh, Uti masih nggak sih belajar, ngulik-ngulik sendiri seputar, ya pokoknya ada target sendiri untuk belajar matematikanya itu? Targetnya Atau sih lebih ke gimana nyelesain tugas, bener terus bener bener, paham. itu aja udah mabok ya? Iya. Oke. Nah, Tih, kalau sekarang kan karir kuliah memang udah lebih terbuka ya. Dulu ya sama sih, kayak aku dulu jurusannya perikanan. "Ngapain kuliah di perikanan?" Katanya gitu kan. Kayak, "Ngapain kuliah di fakultas MIPA, ilmu murni, buat apa?" Kayak gitu kan. Nah, tapi mungkin masih banyak orang yang, masih belum paham gitu, Tih. Apa sih, apa tuh namanya, bedanya matematika, statistika, data science, terus aktuaria gitu. Bisa nggak Ti, tolong jelasin ke teman-teman semua? Mungkin kalau aku yang jelasin kan bukan di bidang aku itu. Iya, jadi, kalau yang tadi itu yang data science, statistika, sama aktuaria itu, sebenarnya masih cabangnya dari matematika. Jadi tadinya itu cuman ada jurusan matematika aja gitu kan, matematika, terus, kemudian muncul, statistika. Jadi awalnya matematika sama statistika gitu. Kalau statistika itu kan lebih ke ngolah data, ngitung peluang, bikin prediksi gitu-gitu. Kemudian, muncul, aktuaria. Nah, aktuaria ini matematika keuangan, matematika asuransi, yang mana sekarang itu, ada aturan ya kalau nggak salah lembaga keuangan itu harus punya aktuarisnya, dan aktuaris itu ya to be honest tuh ini banget, prospek banget gitu. Jadi kayak, katanya tuh satu tanda tangannya tuh bisa inilah, tinggilah harganya gitu. Tapi belajarnya juga lumayan sih, aku waktu itu sempat ngambil mata kuliah dasarnya matematika keuangan, terus aku ngerasa kurang tertarik, ya udah aku akhirnya nggak jadi. Nah, terus habis itu ada yang sekarang mulai booming lagi tuh data science. Data science itu, gabungan antara matematika, statistik, sama programming gitu. Jadi, pengembangan dari statistiknya gitu, kalau di statistik kan kita mungkin mostly ngolah datanya tuh angka gitu kan kebanyakan. Nah, kalau di data science itu lebih beragam gitu, kita bisa ngolah gambar, kita bisa ngolah suara dan lain-lainnya gitu. Jadi ya secara dasar sih itu sih, beda-bedanya, tapi, dasarnya sama, itu dari jurusan matematika.
Tapi kalau di S1 jurusan matematika itu ada penjurusannya lagi nggak sih, Tih? Apa ilmu murni kayak atau apa? Aku belum pernah baca sih. Iya, di matematikanya itu tergantung kampusnya sih. Ada kampus yang di penjurusannya itu kayak aktuarianya itu masuk ke dalam penjurusan, jadi nggak beda jurusan gitu kan. Oh, I see, dicampur ya. Terus tapi ada juga yang matematika itu udah beda sendiri, statistik beda sendiri, aktuaria udah beda sendiri. Nah kalau yang kayak gitu biasanya tuh matematikanya dibagi lagi jadi murni sama terapan. Murninya itu biasanya tuh analisis, aljabar gitu-gitu. Terus terapannya tuh kayak pemodelan matematika gitu biasanya. Uti waktu itu milihnya yang mana, Tih, kalau di waktu S1? Aku aljabar, jadi aku matematika murni, terus bidangnya tuh aljabar gitu. Biasanya sih yang kayak orang yang milih aljabar tuh yang lebih suka membuat mengeneralisir gitu. Jadi kayak bikin teori yang bisa memperumum keadaan gitulah, yang memperumum teori-teori gitu. I see. Kalau di Rusia sendiri, Tih, belajar di jurusan, saya kan Uti data science nih, vibes-nya itu bedanya kayak gimana sih, Tih, kuliah di Rusia tuh di kelasnya? Nah, ya. Aduh, ini mulai ke tahap curhat kayaknya ntar. Gak apa-apa curhat, justru bagus, biar teman-teman tahu kan. Jadi tuh, ya aku dulu juga waktu S1 kan belajar programming juga sebenarnya, karena kan emang sebenarnya programming itu bagian dari matematika juga kan. Tapi kalau dulu waktu S1 itu kita kalau ngerjain tugas, aku nggak tahu nih kalau di kampusnya Indah gimana, tapi kalau aku biasanya sama teman-teman aku kalau kita ada tugas kita ngerjain bareng, termasuk programming pun gitu kita ngerjain bareng, walaupun ngumpulinnya sendiri-sendiri gitu, tapi intinya tuh yang isinya sama gitu, karena kita ngerjainnya bareng-bareng. Aku nggak tahu, kalau aku sih kayak gitu. Nah, dalam bayangan aku kayaknya ntar juga kayak gitu dalam bayangan aku tuh kayak gitu. Ternyata di sini tuh kita ada tugas ngoding, kita harus ngoding masing-masing gitu, karena nanti pas kita ngupload ke sistemnya itu bisa lihat kemiripannya gitu. Iya, similarity gitu, kemiripan. Jadi kalau kita mirip sama temen gitu, bisa dicurigai itu nyontek kayak gitu. Nah, itu kan itu dia, jadi gimana gitu, nggak bisa kayak dulu gitu. Sementara itu harus solo ya sekarang. Iya, dan tugas ngodingnya tuh jauh lebih besar daripada dulu gitu. Jadi kayak ada misalnya ada tugas tertentu yang kalau menurut aku kalau di Indonesia itu tuh udah skala buat ngerjain tesis gitu, tapi ini tuh di sini masih dijadiin tugas kuliah biasa kayak gitu. Jadi gitu ngerjainnya sendiri-sendiri. Wah, itu kayaknya emang, tapi vibes-nya apa ya, kalau mungkin kalau di sini kan kita masih bisa ya tanya sana, tanya sini. Kalau di luar negeri ya mungkin bisa tanya kakak kelas, cuman kan semua orang tuh punya waktunya sendiri ya. Mesti kan lebih menghargai waktu lah ya di sini, di luar negeri itu kita tahu jam-jamnya gitu kan. Ya seminim mungkin kita nggak nyusahin orang lain lah ya kan di sana tuh. Nah, berarti Uti ngulik sendiri, coba-coba sendiri, karena memang kalau misalkan di sana ada langsung sistemnya bisa apa ya, nge-generate itu similarity atau enggak kan berarti ya memang harus mau nggak mau bisa sendiri. Berarti Uti kayak ngulik, beneran ngulik banget dong di sana. Iya, dan dan kadang-kadang tuh jadi kulturnya Rusia itu kan orang-orangnya tuh kompetitif gitu. Nah itu dimanfaatkan sama dosen aku biasanya tuh kalau bikin tugas itu kayak gini, yang akurasi modelnya paling tinggi jadi patokan nilai 100 gitu. Jadi misalnya ada yang nilai yang dapat akurasinya 96, tapi misalnya ada teman yang dapat akurasinya 96,5, ya tetap aja dia yang dapat nilai 100 gitu. Jadi tuh secara nggak langsung kita jadi saingan sama teman sekelas kita. Jadi tuh jadi five kompetitif, kayak ambi semua gitu ya. Iya gitu. Apa ya bagi aku tuh agak beda gitu loh sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kita kamu udah ngerjain belum? Yang penting ngerjain gitu ya kalau di Indonesia. Iya. Makanya.
Oke. Terus, apa tuh namanya, kalau di sana sendiri Uti, pernah untuk, apa, pernah nggak sih dapetin yang tadi itu, yang kan, paling pertama itu yang tadi Uti bilang kayak gitu. Uti apa kayak ya pokoknya, mencoba untuk terus buat dapetin itu juga nggak sih, ambi juga nggak sih kayak teman-temannya di sana? Ya aku, ya biasa aja sih, maksudnya aku nggak Mmm, seambis teman-teman aku yang orang Rusia gitu. Tadinya ya aku pikir untuk ukuran di Indonesia itu, aku ngerasanya teman-teman aku tuh ngeliat aku tuh udah ambis banget gitu, kayak mau mmm, studi di luar negeri apa segala macam gitu kan. Ternyata pas di sini tuh aku ketemu orang-orang Rusia yang jauh lebih ambis gitu, mmm. ya daripada aku gitu sih. Tapi ya itu normal sih ya gitu, maksudnya, Iya, ya kita kan nggak selamanya juga ya kita harus yang kayak, ya harus dapat, yang paling pertama terus-terus gitu. iya. Yang penting kan sebenarnya kita tuh tujuannya apa gitu kan ya, Ti. Maksudnya Yang penting tujuannya pengen belajar gitu ya. belajar, lulus, dari situ terus Nah, kita dapat pengalamannya. Jadi it's normal gitu buat teman-teman yang ya, mungkin ambinya kebangetan gitu kan, it's normal kalau misalkan kita nggak selalu jadi yang kita nggak harus jadi yang pertama, apalagi kalau udah lagi betul. kuliah ya gitu. Terus teman-temannya ambi semua, ya udah gitu daripada gila mendingan kita tujuan utamanya lagi gitu kan. Nah, Iya. kalau motivation letter-nya sendiri Tih, boleh nggak ceritain Uti tuh dulu waktu kuliah ke Rusia, Uti cerita, apa motivasinya Uti tuh apa sih? Waktu itu sih motivasi aku tulisin kayak gini, Indonesia karena jurusan aku data science, aku bilang Indonesia sama Rusia itu punya kesamaan, sama-sama negara yang besar gitu. Nah, aku pengen tahu gimana Rusia memanajemen data, memanfaatkan datanya itu untuk membuat keputusan-keputusan di negaranya, membuat kebijakan di negaranya gitu. Karena kita punya kesamaan nih, sama-sama negara besar, dan pasti ada tantangannya kan gitu, satu sisi punya potensi data yang cukup bagus, tapi gimana nih memanajemennya gitu, pasti tantangan kan karena negara yang besar itu gitu. Nah, aku dulu poinnya adalah aku pengen tahu gimana Rusia memanfaatkan data itu gitu. Mhm, Poinnya sih itu. mmm. Tih, apa tuh namanya, kasih tahu dong kenapa anak Indonesia itu nggak boleh takut bermimpi menurut lu, Tih? Ya karena itu yang bikin kita semangat nggak sih? Itu yang bikin kita termotivasi gitu, yang bikin kita ngerasa ada tujuannya gitu. Eh, Jalanin aja, maksudnya yang apa ya, yang kamu pengenin, yang kamu suka tuh ya dicoba aja gitu kan. Kalau aku sih dulu prinsipnya waktu daftar-daftar ke kuliah ke luar negeri itu, ketuk semua pintu, nanti biarkan Allah yang bukain pintu terbaik kayak gitu. Jadi uh, kalau misalnya udah ngetuk pintu gitu kan, dan misalnya belum terbuka di situ, ya udah bukan berarti impian kamu tuh salah gitu. Bisa jadi itu bukan yang terbaik aja untuk kamu, nanti pasti insya Allah tuh Allah arahin kamu ke pintu yang terbaiknya gitu sih. Jadi kita yang penting kita usaha dulu, ketuk semua pintunya, mau, Ya, dari sisi manapun kita coba semaksimal mungkin, kalaupun memang kita belum dapat, nanti pasti pasti ada, apa ya, Allah tuh kasih jalan terbaik buat kita gitu kan, pasti ada jalan yang lebih baik ya, lagi dan tapi semoga memang dapat gitu ya, Tih. Jadi kayak ya, buat aku teman-teman boleh ceritain boleh? pengalaman aku sendiri. Jadi Mhm, aku juga pernah gitu waktu tahun 2018 ya. 2018 itu aku sebenarnya tuh udah dapat banyak LOE, aku udah siap banget buat daftar LPDP tuh di tahun 2018 gitu. Tapi entah kenapa pas pendaftaran LPDP buka itu aku malah sakit gitu. Aku malah mmm. sakit, awalnya sakit tipes. Kayaknya Indah itu tahu juga deh. Iya iya, yang kita lagi sering ketemu kan, yang Uti nggak boleh kebanyakan makan sambel itu kan? Ya, jadi aku awalnya sakit tipes, habis sakit tipes awalnya aku mikir ya udah tipes insya Allah bentar lagi sembuh gitu. Habis tipes tuh malah usus buntu gitu kan. Mmm. Usus buntu harus operasi gitu. Habis operasi harus ada proses recovery-nya dulu gitu. Akhirnya kan terlewatlah masa pendaftaran LPDP gini gitu. Terus waktu itu aku mikir, ya Allah
kan 1 tahun itu ada 12 bulan. Kenapa kok sakitnya pas banget di LPDP buka gitu? Kenapa nggak di sebelum apa sesudah aja gitu kan? Aku kan jadi nggak bisa daftar LPDP jadinya gitu. Waktu itu aku sempat mikir kayak gitu waktu itu. Tapi ya udahlah gitu, maksudnya kalau sedih-sedih mulu kan ya nggak ini juga gitu. Akhirnya ya udah, aku lagi sakit kayak gitu aku coba searching lagi kesempatan yang ada, termasuk pas itu aku lihat ada info beasiswa kampus aku ini. Bayangin aku dapat info beasiswanya itu dari Instagram loh, bukan dari seminar beasiswa apa segala macam. Yaudah, akhirnya aku daftar, ya alhamdulillah lulus. Dan akhirnya pas aku tiba di sini pun aku ngerasa kayaknya emang ini yang terbaik gitu. Karena kalau misalnya aku dulu nggak sakit, mungkin aku nggak ada waktu untuk waktu lama sama dengan keluarga aku berbulan-bulan. Sementara kan di tahun 2019-nya aku udah harus kuliah di luar negeri, dan itu kan pasti lebih lama lagi pisah sama orang tuanya gitu. Terus yang lebih menyenangkannya lagi, ternyata di sini tuh kampus yang dikhususkan untuk pengembangan AI di Rusia. Jadi ya sehari-hari itu aku udah biasa ngelihat mobil tanpa pengemudi, terus ngelihat robot-robot yang berbagai macam gitu. Jadi ternyata itu aku ngerasanya ini vibe yang pas banget gitu buat aku gitu. Dan ya alhamdulillah Allah tempatkan di sini gitu. Wah, pasti ya mungkin dalam perjalanan kita pasti ada lah ya kerikil-kerikilnya gitu. Tapi kayak kita yakin aja pasti Allah tuh kasih apa yang ya pasti ijabah lah gitu. Kalaupun doa kita ternyata pasti pasti ada opsi-opsi lainnya, selalu ada opsi lain yang bisa kita capai kayak gitu ya, Tih. Wah, menginspirasi sekali, Uti. Tih, kasih dong tips buat teman-teman yang mau kuliah di jurusan matematika, gimana tips bertahan ala Uti untuk kuliah di luar negeri? Oke, kalau misalnya untuk di luar negeri, ya pintar-pintar cari teman, dalam arti harus ada usaha buat nyari temen yang bisa bantu nguatin gitu. Jadi kamu nggak ngerasa sendiri gitu, karena kan gimana pun kamu di sini jauh dari keluarga, pasti butuh seseorang gitu untuk bisa nemenin gitu. Jadi biar nggak yang sendiri-sendiri banget gitu. Atau kalau misalnya nggak nemu yang sesuai, ya kamu harus bisa jaga komunikasi dengan keluarga atau teman-teman dekat kamu di Indonesia, supaya kamu tuh nggak ngerasa sendiri kalau misalnya ada masalah gitu. Dan ingat tujuan utama kamu apa gitu ya, kayak aku tadi, ya tujuan aku ya aku pengen belajar, aku cari tahu gimana caranya mereka mereka nentuin kebijakan dengan data itu kayak gimana sih gitu. Ya udah fokus ke tujuan itu. Kalaupun misalnya ya itu tadi ada masalah-masalah kayak gitu, ya carilah hal-hal yang bisa bikin kamu semangat ya, kayak aku ngebayangin idola aku ada di depan aku untuk nyemangatin aku, ya itu mungkin salah satu hal gila yang bisa kamu lakuin kayak gitu. Oke, tapi Uti udah jalan-jalan kemana aja di Rusia? Alhamdulillah sih aku udah ke Murmansk, itu tempat yang paling bagus untuk lihat aurora. Ih, pengen banget itu lihat aurora, ya Allah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya mungkin tahun ini tahun depan atau kapan gitu ya, mudah-mudahan. Amin. Terus ya ke kota besarnya di Moskow, dan ke beberapa tempat-tempat kayak daerah yang pertama kali masuk Islam di Rusia gitu-gitu, udah sempat ke sana. Kalau di sana tuh orang Indonesianya banyak nggak sih di kampus Uti? Enggak. Jadi aku sama 2 teman aku di sini orang Indonesia angkatan pertama di kampus ini gitu. Oh, I see. Wow. Jadi aku tuh perempuan satu-satunya, karena 2 teman aku tuh cowok kan. Jadi aku perempuan Indonesia satu-satunya di sini. Wow, kalau di sana tuh banyak nggak sih tapi yang pakai hijab